Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Ramadhani dengan NIM 4120220072. Saya dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen rantai pasok agribisnis. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok agribisnis melibatkan pengelolaan aliran produk dari produsen hingga konsumen akhir. Fokus utamanya adalah efisiensi dan efektivitas untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai tambah. Poin pentingnya yaitu pertama, pemahaman alur distribusi, yang kedua, identifikasi aktor utama dalam rantai pasok, yang ketiga, sistem logistik dan distribusi. Struktur dan elemen rantai pasok pada agribisnis. Rantai pasok agribisnis terdiri dari beberapa elemen yang termasuk yaitu produsen dan atau petani, yaitu sumber utama bahan baku. Yang kedua, distributor, yaitu menyalurkan produk dari produsen ke pasar. Yang ketiga, retail, pengecer yang menjual produk ke konsumen. Yang keempat, logistik, yaitu mengelola pengangkutan dan penyimpanan produk. Permasalahan dalam manajemen rantai pasok. Beberapa tantangan utama dalam manajemen rantai pasok agribisnis. Yang pertama yaitu fluktuasi harga produk pertanian sering fluktuasi, mempengaruhi margin keuntungan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan distribusi. Yang ketiga, kehilangan pasca panen, kerugian saat penyimpanan dan transportasi. Selanjutnya itu analisis harga dan margin keuntungan. Analisis harga dan margin keuntungan penting untuk memahami nilai tambah di setiap tahap rantai pasok tentunya. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian keuntungan petani. Petani memainkan peran penting namun sering mendapatkan bagian keuntungan yang kecil. Analisis farmer share menunjukkan persentase harga akhir yang diterima petani biasanya antara 20% hingga 30%, tergantung pada jenis produk dan efisiensi distribusinya. Pemasaran produk agribisnis. Strategi pemasaran sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi rantai pasok. Beberapa strategi yang efektif meliputi yang pertama yaitu penggunaan platform digital, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, sertifikasi dan labeling produk, menambahkan nilai jual. Yang ketiga, kemitraan dengan retail besar, yaitu mengamankan saluran distribusi. Selanjutnya yaitu pendekatan dan metodologi analisis. Pendekatan analisis melibatkan pengumpulan data atau survei dan wawancara dengan pelaku rantai pasok. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan model matematis untuk memproyeksikan keuntungan. Yang ketiga yaitu evaluasi kualitatif, yaitu mengidentifikasikan kendala dan peluang melalui diskusi kelompok terarah. Selanjutnya itu studi kasus implementasi rantai pasok berkelanjutan. Studi kasus mengenai salah satu perusahaan agribisnis yang berhasil menerapkan rantai pasok berkelanjutan menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 30%, pengurangan limbah pasca panen hingga 15%, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu pertimbangan perspektif dan pilihan strategis. Analisis mempertimbangkan berbagai perspektif termasuk yang pertama yaitu ekonomi, pengaruh harga dan biaya. Yang kedua yaitu sosial, dampak pada komunitas petani. Yang ketiga lingkungan, praktis pertanian berkelanjutan. Pilihan kesimpulan dan implikasi dari manajemen rantai pasok agribisnis. Manajemen rantai pasok agribisnis yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan kesejahteraan petani. Implikasi utama meliputi perlunya investasi dalam infrastruktur, adopsi teknologi digital, dan pengembangan kebijakan yang mendukung petani. Baiklah, itu saja mengenai pemaparan materi mengenai manajemen rantai pasok agribisnis. Saya Novi Ramadhani, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.